Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allah Ta'ala fi kitabih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Alhamdulillah, Bapak sekalian dan Ibu-ibu, sesungguhnya nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita, yaitu nikmat Islam dan nikmat iman. Terlebih kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kekuatan untuk beramal saleh, yaitu diantaranya sholat 5 waktu. Karena ini merupakan amalan yang besar dan agung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Rasulullah SAW sabda, awwalu ma yuhasabu bil abdu as-shalah. Yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat dari seorang hamba adalah salatnya. Fa in saluhat saluha sa'iru amalihi. Apabila salatnya bagus, maka akan bagus seluruh amalnya. Wa in fasadat fasada sa'iru amali. Dan apabila salatnya buruk, maka akan buruk seluruh amalnya. Maka berbahagia orang yang berusaha terus memperhatikan salatnya, karena itu merupakan amalan yang luar biasa. Yang kata Rasulullah dalam hadis yang dikeluarkan Imam At-Tirmidzi, "Wa man lam yuhafidz 'alaihinna", siapa yang tidak menjaga salat 5 waktu, lam yakun 'alallahi ahdun an yudkhilahul jannah. Allah tidak berjanji untuk memasukkannya ke surga. Wa kana yaumal qiyamah ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman. Dan orang seperti ini, kata Rasulullah, pada hari kiamat akan berkumpul bersama Qarun, Fir'aun dan Haman. Bapak sekalian, pada kesempatan sore hari ini kita akan membahas amalan ringan tapi pahalanya besar. Kita ini sekarang itu zamannya instan, Pak. Ada mie instan, makanan semuanya serba instan. Maunya sih yang enak-enak aja lah, yang praktis, gak nyusahin. Sebetulnya kalau kita beramal soleh, kita bisa melakukan hal seperti itu. Amalannya ringan, tapi pahalanya besar. Akan tetapi Bapak sekalian, sebelum saya menyebutkan tentang amalan-amalan yang ringan tapi pahalanya besar, perlu saya memberikan beberapa kaidah yang penting untuk diketahui. Apa itu? Yang pertama, bahwa yang mempengaruhi besar kecilnya pahala itu adalah ini, Pak, niat. Ya, kata Sufyan Ats-Tsauri, kam min amalin kabirin tusaghiruhun niyyah wa kam min amalin kabirin saghirin tukabbiruhun niyyah. Berapa banyak amal yang besar tapi pahalanya kecil karena niat, dan berapa banyak pahala yang kecil tapi pahalanya besar karena apa? Karena niat. Ada orang amalannya sama, yang satu sholat, yang satu sholat, tapi yang satu dapat pahala besar, yang satu pahala kecil. Kenapa, Pak? Karena niatnya berbeda. Yang satu niatnya betul-betul ikhlas 100% mengharapkan pahala dari Allah, tidak mengharapkan apa-apa. Yang satu ikhlas sih, Pak, tapi dia masih mengharapkan sesuatu selain ikhlas. Ya, istilahnya ada udang di balik batu. Ya. Dia sholat mengharap pahala dari Allah, tapi juga ada niat yang kedua. Apa itu?
niat mengharapkan dunia. Sehingga apa yang terjadi? Kadar pahalanya menjadi kecil. Bahkan kalau ada orang ibadah tidak mengharapkan pahala akhirat sama sekali, Pak, dia tidak dapat pahala sama sekali. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Hud ayat 15 sampai 16, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladziina laisa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun." Barang siapa, kata Allah, yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, kami akan berikan apa yang dia inginkan dari amalannya tersebut tanpa dikurangi. Tapi mereka pada hari kiamat tidak mendapatkan apa-apa kecuali api neraka. Batal amalannya, sia-sia perbuatannya, kata Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, ini untuk orang yang tidak mengharapkan pahala akhirat sama sekali. Niat, Pak, kadang gara-gara dua niat pahalanya jadi sedikit. Ada seorang sahabat, dalam hadis ini sahih dari Imam Ahmad dalam musnadnya, ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah dan berkata, "Ya Rasulullah, ara'aita rajulan ghaza yaltamisu dzikr wa yaltamisul ajr. Mala?" Ya Rasulullah, bagaimana pendapat engkau? Ada orang yang berperang, niatnya dua. Dia mengharapkan pahala, tapi juga dia pengen disebut orang sebagai pahlawan, ya Rasulullah. Apa yang dia dapatkan dari amalannya tersebut? Kata Rasulullah, "Laisa lahu minal ajri syai'." Dia tidak mendapatkan pahala apapun juga. Niat, hati-hati, Pak. Makanya niat itu sangat berpengaruh, Pak. Ya. Besar kecilnya amal kita di sisi Allah ditulis, dilihat kepada niat. Makanya Rasulullah bersabda, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Allah tidak melihat kepada rupa kamu, Allah tidak melihat kepada jasad kamu, akan tetapi Allah melihat kepada hati dan amalan kamu. Selama ini kita sholatnya lillahi ta'ala banget, 100%. Atau ada niat-niat yang kedua? Nih, ini yang pertama, Pak, yang harus kita perhatikan baik-baik. Ya. Yang kedua, Pak, yang mempengaruhi kecil atau besarnya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin seseorang itu beriman kepada Allah, takut kepada Allah, cinta kepada Allah, semakin besar pahalanya di sisi Allah. Coba dengarkan sebuah hadis, Pak, berikut ini. Hadis ini sahih dari Imam Muslim, Pak, dalam sahihnya. Rasulullah SAW bersabda, "La tasubbu ashabi, fawalladhi nafsu Muhammadin biyadih, law anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin dhahaban, ma balagha mudda ahadihim wala nasifah." Jangan kalian mencaci maki para sahabatku. Demi zat yang Muhammad berada di tangannya, kalaulah di antara kalian, kata Rasulullah, ada yang berinfak dengan emas sebesar gunung, itu tidak akan bisa mengalahkan infaknya sahabat satu mud atau setengah mud. Rasulullah mengatakan infaknya kita sebesar gunung sebesar emas, emas sebesar gunung, ya, Masya Allah, tidak bisa mengalahkan infaknya sahabat segini, Pak. Apa yang membedakannya? Yang membedakannya iman, ketakwaan, rasa cinta, rasa takut. Para sahabat itu luar biasa keimanannya, ketakwaannya, rasa takutnya kepada Allah. Mereka langsung dipuji oleh Allah dalam Al-Quran. Makanya menjadikan amalan mereka besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya seseorang tuh, Pak, semakin beriman kepada Allah, semakin bertakwa kepada Allah, semakin cinta kepada Allah, semakin takut kepada Allah, semakin Allah berikan pahala yang besar. Yang ketiga, Pak, apa yang mempengaruhi besar kecilnya pahala? Yaitu kualitas dalam ibadah kita itu. Ada orang
berinfak tapi dia tidak ada perjuangan. Ada lagi orang yang berinfak tapi dia ada perjuangan. Tentu Pak, orang yang berinfak dengan adanya perjuangan lebih besar pahalanya di sisi Allah. Al-Imam At-Tabrani dalam musnadnya meriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, dirhamun sadaqo mi'at alf dirham, kata Rasul. Ada orang yang berinfak 1 dirham tapi bisa mengalahkan pahala orang yang berinfak 100.000 dirham. Bayangkan Pak, ada orang yang berinfak 1 dirham bisa mengalahkan pahala orang yang berinfak 100.000 dirham. Apa kata para sahabat? Kaifa dzalika ya Rasulullah? Bagaimana bisa ya Rasulullah? Secara kuantitas kan lebih banyak 100.000. Masa sih bisa 1 dirham bisa mengalahkan 100.000? Kata Rasulullah, bisa. Iya. Rajulun indahu malun katsir, kata Rasul. Ada orang yang hartanya melimpah ruah, banyak hartanya. Lalu ia ambil dari hartanya yang banyak itu 100.000, diinfakkan. Wa rajulun indahu dirhaman, ada lagi orang yang hartanya hanya 2 dirham. Lalu ia ambil 1 dirham diinfakkan. Maka nilai 1 dirham di sisi Allah lebih besar. Pak, kalau Bapak punya tabungan 1 miliar, tabungan Bapak 1 miliar Pak, kira-kira kalau Bapak berinfak 10 juta ringan nggak Pak? Kalau Bapak berinfak 5 juta ringan nggak Pak? Ringan itu Pak. Bapak masih punya duit 900,99 sekian juta. Ringan. Mungkin Bapak merem itu Pak. Kenapa? Tabungannya masih banyak. Iya nggak Pak? Tapi kalau Bapak gajian nih di akhir bulan, duit tinggal 100.000, mau infak 50.000, mikir nggak Pak? Wah mikir Pak, 12 kali, 20 kali, berat. Nah, ketika kita lawan rasa kikir kita lawan rasa pelit kita, disitulah yang Allah lihat perjuangannya. Allah tidak melihat sebatas kuantitasnya, tapi Allah melihat apa? Kualitasnya. Makanya kita bapak-bapak yang misalnya masya Allah ya, duitnya nggak banyak banget gitu, jangan sedih Pak. Bisa jadi infaknya Bapak bisa mengalahkan para konglomerat. Bolehlah para konglomerat itu infaknya sampai ratusan juta, Bapak cuma infak 10.000, tapi dengan perjuangan bisa jadi itu lebih besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kaidah yang ketiga yang harus kita pahami, Pak. Iya. Jadi besar kecilnya pahala itu ditentukan oleh apa? Perjuangan. Walaupun nilainya kecil, tapi perjuangannya di situ, kualitasnya masya Allah, sehingga besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, Pak, besar kecilnya pahala itu ditentukan oleh apa lagi, Pak? Ditentukan oleh manfaat. Semakin bermanfaat untuk orang lain, semakin besar. Al-Imam At-Tabrani meriwayatkan dalam Mu'jam Kabirnya bahwa Rasulullah SAW bersabda begini, Pak. Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, man ahabbun nasi ilallah? Wahai Rasulullah, siapa manusia yang paling dicintai oleh Allah? Kata Rasulullah, ahabbun nasi ilallah anfa'uhum linnas. Manusia yang paling dicintai oleh Allah, yang paling bermanfaat untuk manusia. Masya Allah, ternyata orang yang paling dicintai oleh Allah yang paling bermanfaat untuk orang lain. Oleh karena itu Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ketika pernah ditanya, mana yang kau lebih sukai, menuntut ilmu sesaat atau sholat malam semalam suntuk? Kata Imam Syafi'i, menuntut ilmu sesaat lebih aku sukai daripada sholat malam semalam suntuk. Kenapa? Karena manfaat ilmu itu bukan hanya untuk dia, tapi juga untuk
kaum muslimin. Masya Allah. Jadi ini kaidah yang keempat, Pak. Kecilnya atau besarnya pahala itu ditentukan oleh apa? Manfaat. Ya. Manfaat. Kaidah yang kelima, Pak, yang harus kita ketahui dalam masalah kecil atau besarnya pahala. Apa itu? Yaitu ditentukan juga oleh dari sisi hukum. Yang wajib jelas lebih besar daripada yang sunnah. Ya enggak? Ya dong. Iya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaradtuhu 'alaihi." Tidaklah hambaku bertaqarrub, beribadah dengan sesuatu yang paling aku cintai dari apa yang aku wajibkan kepada dia. Wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba. Dan senantiasa hambaku bertaqarrub kepadaku dengan amalan-amalan yang sunnah sampai aku mencintainya, kata Allah. Fa idza ahbabtuhu fa kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubsiru bih wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha. Apabila aku telah mencintai dia, aku yang akan menjadi penglihatan yang ia melihat dengannya. Aku yang akan menjadi pendengaran yang ia mendengar dengannya. Aku yang akan menjadi tangan yang ia bergerak dengannya. Dan aku yang akan menjadi kaki yang ia berjalan dengannya. Coba perhatikan Bapak sekalian, ya. Kalau bapak-bapak dalam suatu keadaan dipilih dua perkara amalan, maka yang harus Bapak lihat pertama, ini nilai amalannya yang satu wajib apa sunnah. Kalau yang satu wajib, yang satu sunnah, Bapak ambil yang wajib. Karena apa? Yang wajib lebih besar pahalanya daripada yang sunnah. Terkadang orang kalau tidak paham masalah ini, Pak, maaf aja, Pak, banyak orang yang tertipu. Ada pernah, Pak, ibu-ibu nanya ke saya, "Ustadz, saya ini kok kesal sama suami saya." "Ustaz, kenapa ibu kok bisa kesal sama suami?" "Saya kan mau zikir pagi petang, Ustaz. Tapi kalau saya lagi zikir pagi dan petang, suami saya itu suka ganggu, manggil saya. Kan jadinya kesel saya." "Mas, tak dulu kenapa Mas? Saya kan lagi zikir." Masya Allah, bu, kata saya. Ibu tahu nggak, Bu, menyambut panggilan suami itu hukumnya apa? Wajib sih, Ustaz. Nah, zikir pagi petang hukumnya apa? Sunnah. Masa ibu belain sunnah ninggalin yang wajib, gimana sih? Itu namanya terpedaya oleh tipu daya setan. Jangan sampai seperti itu. Kita mau bela-belain yang sunnah, ninggalin apa? Yang wajib. Salah besar. Masya Allah, ikhwatal Islam, azakumullah. Kalau kita tidak paham masalah ini, terkadang ya tertipu, Pak. Iya. Nah, kalau dua-duanya sunnah, mana yang harus kita pilih? Nah, ini juga kita harus paham, Pak, ya. Kalau dua-duanya sunnah nih, maka yang kita lihat yang pertama, ini sunnah muakkadah atau sunnah biasa. Tentu sunnah muakkadah lebih dahulukan daripada sunnah yang biasa. Yang kedua, kita lihat manfaatnya. Mana yang lebih bermanfaat untuk manusia. Semakin bermanfaat, maka semakin besar pahalanya. Ya. Kalau dua-duanya wajib, kita lihat ini wajibnya fardu ain apa fardu kifayah. Fardu ain tentu lebih kita dahulukan daripada fardu kifayah. Atau kita lihat yang kedua, kalau dua-duanya fardu ain gimana? Kalau dua-duanya fardu ain, kita lihat mana yang paling besar manfaatnya. Makanya pernah suatu ketika Rasulullah SAW bersabda, "La yahillu limra'atin," tidak halal bagi seorang wanita
tu'minu billah wal yaumil akhir an tusafir masirat yaum wal lailah illa ma'adhi mahramin. Kata Rasulullah, tidak halal bagi wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhirat untuk bersafar sejarak sehari semalam kecuali bersama mahramnya. Lalu ada seorang laki-laki berdiri dan berkata, ya Rasulullah, inni tutibtu wazwata kada wa kada. Aku diwajibkan untuk ikut perang, sementara istriku pergi haji. Alhamdulillah. Ya, kata sahabat ini, ya Rasulullah, aku diwajibkan ikut perang, tapi istriku pergi haji nggak ada mahram. Ini mana yang harus saya pilih ya Rasulullah? Tuh lihat Pak, ya, milih mana ini Rasulullah? Saya diwajibkan ikut perang, itu fardu ain, tapi juga istri saya pergi haji, nggak ada mahramnya, itu pun fardu ain. Mana yang harus saya pilih ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Idhab wa hujja ma'amrati, pergilah haji bersama istri. Ternyata Rasulullah memilih untuk menemani istri untuk haji. Nah, kalau ada bapak-bapak istrinya mau haji, belum haji, bilang udah kamu haji sendiri saja sono, saya sibuk kerja, salah besar tuh Pak. Iya. Karena menemani istri haji itu hukumnya apa? Fardu, kewajiban suami. Nah, disinilah Bapak sekalian. Makanya kita dalam beramal itu harus melihat nih kaidah-kaidahnya nih, jangan asal beramal. Saya mau sedekah, Ustaz. Oke. Terus sedekah apa sih yang paling besar pahalanya? Begitu yang kita pikirkan. Yang jangan kita pikirkan, yang penting saya sedekah lah. Iya. Orang yang menginginkan pahala Pak, yang dia pikirkan adalah bagaimana Pak, pahala sedekah saya bisa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak mau sholat, Bapak berpikir sholat 5 waktu yang paling besar pahalanya gimana ya? Oh, kata Rasulullah, sholatul jamaah afdal min sholatil fard bi 27 darajah. Sholat berjamaah lebih baik daripada sholat sendirian. 27 kali saya mau pergi ke masjid kalau begitu sholat berjamaah itu lebih besar pahalanya daripada sholat sendirian di rumah. Tapi saya mikir lagi, sholat di masjid yang paling besar pahalanya kayak gimana ya? Kata Rasulullah, khairu sufufir rijal awwaluha wa syarruha akhiruha. Sebaik-baiknya saf laki-laki yang paling pertama. Wah, kalau gitu saya berusaha di saf pertama biar dapat pahala lebih besar. Tapi di saf pertama yang paling besar pahalanya kayak gimana ya? Kata Rasulullah, innallaha malaikatu yusalluna ala mayaminis sufuf. Allah dan malaikatnya bersalawat kepada saf yang kanan. Wah, kalau gitu saya milih yang kanan. Masya Allah Pak. Coba kalau kita tahu kan seperti ini dapat pahala besar, pulang-pulang besar pahalanya. Alhamdulillah. Terkadang ada orang yang penting pergi ke masjid, nggak peduli mau di depan, kayak terkadang senangnya di belakang sih. Di depannya ada yang kosong masih dipersilakan aja, silakan. Itu depan lebih gede pahalanya, kamu nggak mau apa? Nah, Bapak sekalian, saya mau bersedekah. Terus sedekah yang paling besar pahalanya yang seperti apa ya? Coba Pak kita pikirkan yang seperti itu. Ya. Oh, kata Rasulullah, sedekah kepada karib kerabat dapat 2 pahala. Pahala sedekah dan pahala silaturahim. Masya Allah. Begitu seharusnya Pak. Jadi kita di dalam beramal itu harus seperti itu. Karena yang kita pikirkan bagaimana amalan saya yang kecil ini tapi pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita pikirkan.
Jangan sampai semangat kita hanya sebatas beramal, tapi tidak pernah memikir bagaimana caranya dapat pahala besar. Saya berikan analogi, Pak. Ada tukang kuli bangunan. Ini kuli bangunan nih, Pak. Kerja dari jam 7 sampai jam 5 misalnya. Paling sehari digaji berapa? 100.000 paling mahal. Setiap hari capek loh Pak, dia kuli bangunan itu ngaduk pasir, angkat batu bata, ngaduk semen. Wah, Masya Allah. Kenapa? Karena dia kerja dengan tenaga. Kontraktornya enak-enak Pak. Itu tukang kontraktor cuma nyuruh-nyuruh aja, kamu itu, kamu itu. Tapi duitnya lebih gede Pak. Kok bisa gitu ya Pak? Padahal yang lebih capek yang mana? Yang lebih capek si kuli. Tapi kenapa yang lebih gede duitnya si kontraktor? Beda Pak. Kontraktor kerja pakai otak, pakai ilmu. Kalau kuli kerja pakai tenaga, nilainya beda. Demikian pula kita beramal soleh Pak. Beramal soleh dengan ilmu, bukan hanya sebatas dengan tenaga. Makanya kata para ulama, seorang ulama dengan amalannya yang ringan bisa mengalahkan ahli ibadah dengan amalan yang sangat banyak. Kenapa? Karena ulama tahu amalan kapan sesuatu yang ringan itu jadi besar. Nah, Bapak sekalian, jadi ini kaidah-kaidah yang perlu dan penting sekali untuk kita ketahui di dalam beramal soleh. Sekarang saya ingin menyebutkan beberapa amal yang ringan tapi pahalanya besar insya Allah. Apa itu Pak? Yang pertama zikir. Zikir itu pahalanya Masya Allah. Allah berfirman, "Wadzakirin Allah katsira wadzakirat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima." Dan laki-laki yang berzikir, wanita yang banyak berzikir, Allah siapkan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Masya Allah. Zikir itu Pak, pahalanya luar biasa. Rasulullah SAW sabda, kalimatani khafifatani fil lisani faqilatani fil mizani habibatani indar rahmani subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. Ada dua kalimat ringan di lisan kata Rasul, berat di timbangan, dicintai oleh Allah yang Rahman. Apa itu? Subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. Masya Allah, besar. Rasulullah SAW sabda, ahabbul kalami ilallah, kalimat-kalimat yang paling dicintai oleh Allah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, kata Rasulullah, lamma usriya bi, ketika aku Isra Mi'raj, laqitu Ibrahim, aku bertemu dengan Nabi Ibrahim. Faqala li, lalu Nabi Ibrahim berkata kepadaku, ya Muhammad, akri ummataka minni salam. Hai Muhammad, sampaikan salam untuk umatmu. Wa akhbirhum annal jannata tayyibatut turba, azbatul ma, wa annaha qi'an, wa anna ghirasa. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Hai Muhammad, sampaikan salam untuk umatmu. Beritahu kepada umatmu bahwa surga itu tanahnya subur, airnya sangat sejuk, dan bahwasanya sekarang surga itu belum ada tanamannya, dan bahwasanya tanaman surga itu subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Pak, kalau Bapak nanam di surga itu tanaman Pak, satu saja nggak bakal habis-habis Pak. Satu tanaman Pak. Mohon maaf ya Pak ya, saya melihat banyak bapak-bapak minum pakai tangan kiri. Saya ingin ingatkan saja, itu dilarang oleh Nabi.
Rasulullah mengatakan yang makan dan minum tangan kiri itu setan, kata Rasul. Jadi tolong makan dan minumnya pakai tangan kanan. Sampai mana tadi Pak? Hah? Oh iya, tanaman di surga. Bapak tahu Pak, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ketika Rasulullah sholat gerhana, suatu ketika Rasulullah sedang sholat, Rasulullah tiba-tiba loncat mau mengambil sesuatu. Kemudian tiba-tiba Rasulullah loncat lagi ke belakang. Setelah selesai sholat, Rasulullah, para sahabat berkata, ya Rasulullah, innaka fa'altal yawma ma kunta taf'alu. Engkau melakukan sesuatu yang engkau tidak pernah lakukan dalam sholatmu itu. Apa itu? Kata Rasul, kata para sahabat, engkau tadi loncat seakan-akan mengambil sesuatu. Kata Rasulullah, Pak, tadi Allah memperlihatkan kepadaku surga, dan aku melihat pohon anggur, dan di depanku itu ada setangkai anggur, maka aku loncat ingin memetiknya. Demi Allah, kalau aku berhasil memetiknya, kalian akan memakannya sampai hari kiamat. Satu, bayangkan Pak, kalau Rasulullah bisa memetik itu satu tangkai anggur, kalian akan memakannya sampai hari kiamat. Bayangkan, itu baru satu tanaman Pak. Gimana 2 tanaman, 3 tanaman, 4 tanaman. Makanya subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, itu tanaman-tanaman surga. Perbanyak kita ucapan itu, subhanallah. Sekarang saya mau tanya sama Bapak, siapa Bapak, siapa di antara kita Bapak dan Ibu-ibu yang tidak bisa mengucapkan subhanallah? Bisa semuanya kan? Saya kira bisa. Bapak mengucapkan subhanallah berapa menit sih Pak? Subhanallah 1 detik. Alhamdulillah 1 detik. Ternyata pahalanya lihat luar biasa. Dalam hadis riwayat Nasai dan Tirmidzi berkata, hadis itu hasan sahih, kata Rasulullah, alhamdulillah tamla'ul mizan. Ucapan alhamdulillah bisa memenuhi timbangan. Bayangkan, makanya zikir itu nilainya luar biasa sekali. Tapi maaf Pak, di antara kita itu lebih senang nginget pekerjaan apa zikir? Kan susah. Mau zikir baru subhanallah ingat kekerjaan. Mau zikir baru subhanallah ingat dapur. Mau zikir baru subhanallah alhamdulillah sebentar ingat perempuan, ingat ini, ingat itu. Aduh, ya, setannya gede Pak, setannya gede. Bapak mau tidur baru bismika Allahumma, belum selesai udah des. Itu belum bacaan yang lain itu Pak ya. Maka dari itulah Bapak sekalian ya, zikir besar pahalanya, ringan di lisan tapi besar dalam timbangan. Makanya Allah menyuruh kita banyak berzikir. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak dan bertasbihlah kepadanya dengan di waktu pagi dan petang. Apalagi Pak zikir setelah sholat Pak, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar berapa? 33 kali. Diakhiri dengan apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bapak tahu nggak pahalanya apa? Disebutkan dalam hadis, siapa yang mengucapkan itu akan digugurkan dosa-dosanya wa in kanat mithla zabadil bahar, walaupun sebanyak buih di lautan. Walaupun sebanyak buih di lautan, Allah gugurkan dosanya dengan itu. Masya Allah. Dahulu di zaman Rasul Pak, ini hadis dari Tirmidzi Pak dan sunannya Pak.
Orang-orang fakir miskin itu iri banget sama orang kaya. Mereka datang ke Rasulullah dan berkata, "Ya Rasulullah, dhahaba ahlul buthur bil ujur, yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum, wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim, wa la natasaddaq, wa yahujjun wa yagzun." Ya Rasulullah, orang-orang kaya itu hebat sekali ya Rasulullah, bisa pergi membawa pahala banyak sekali. Mereka sholat sebagaimana kami sholat, mereka puasa sebagaimana kami puasa, tapi mereka bisa sedekah, kami enggak. Mereka bisa haji, kami enggak. Mereka bisa umroh, kami enggak. Mereka bisa mempersiapkan untuk berjihad, kami tidak. Lalu bagaimana ya Rasulullah kami bisa mengalahkan mereka ya Rasulullah? Pak, fakir miskin di zaman Rasul tuh mikirnya kayak gitu Pak. Kalau kita enggak, kalau kita mikirnya itu orang kaya beli mobil mulu ya. Kalau fakir miskin di zaman Rasul yang dia pikirkan apa? Itu kok orang kaya banyak banget pahalanya. Mereka bisa sedekah, kita enggak. Mereka bisa haji, kita enggak. Mereka bisa umroh, kita enggak. Apa kata Rasulullah? Ala u'allimukum, maukah aku ajarkan kepada kalian suatu amal? Tudrikuna man sabaqakum. Kalian bisa mengejar pahala orang yang sudah mendahului kalian itu. Apa itu Rasulullah? Apa? Ucapkan setelah sholat subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Akhirnya Pak, sama orang fakir miskin diamalin tapi sembunyi-sembunyi. Rupanya orang kaya tahu dia amalin sama orang kaya. Waduh. Datang lagi itu fakir miskin ke Rasulullah. Hai Rasulullah, mereka tahu amalan kami. Jadi gimana ini Rasul? Maka Rasulullahnya tertawa dan berkata, Fadlullah yutihi man yasha. Itu karunia yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Gimana lagi? Intinya Pak, di situ Rasulullah mengajarkan fakir miskin supaya mengucapkan subhanallah setelah sholat 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa la kulli syai'in qadir. Kata Rasulullah, kalian akan bisa mengejar orang-orang yang telah mendahului kalian itu. Allahu akbar. Makanya zikir itu Masya Allah luar biasa dahsyat Pak. Dalam hadis lain Pak, diriwayatkan Imam Abu Daud, Rasulullah bersabda apa? Ala ukhbirukum bi afdhalil a'mal wa azkaha 'inda malikikum. Ya, maukah aku beritahu kepada kalian amal yang paling utama dan yang paling suci di sisi Rabb kalian, bahkan lebih utama daripada berjihad di jalan Allah sekalipun? Apa itu ya Rasulullah? Kata Rasulullah, zikrullah, berzikir kepada Allah. Dan hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad juga dalam musnadnya Pak. Juga Rasulullah bersabda, sabaqal mufarridun, telah mendahului kita para mufarridun. Siapa hai Rasulullah para mufarridun itu? Kata Rasulullah, alladzina yuhtaruna bi dzikrillah, itu orang-orang yang merasa asyik dengan zikir kepada Allah. Kata Rasulullah, orang seperti ini telah mendahului kita dengan pahala yang banyak sekali. Kalau kita asyiknya apa Pak? Main WhatsApp. Kayaknya kalau udah main WhatsApp tuh asyik banget, ya Allah ya Rabbi. Main Facebook, main sosial, ya Allah. Makanya Bapak sekalian, coba deh kita usahakan, kita upayakan, kita lebih asyik zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wa la quwata illa billah, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi. Masya Allah, waktu-waktu kita berkah Pak, dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah, dan hadis ini sahih dari Imam Ahmad dalam musnadnya. Apa kata Rasulullah? Kata sahabat ini, ya Rasulullah, inna syara'i al-Islam qad kathurat. Wahai Rasulullah, syariat Islam ini sudah banyak sekali ya Rasulullah. Aku nggak hafal. Famurni bi amrin atasyabatu bih.
Tolong berikan aku satu perintah saja yang bisa aku pegang kuat-kuat. Lihat sahabat ini mengeluh, syariat Islam ini sudah banyak sekali ya Rasul. Siapa sih Pak di antara kita yang hafal syariat Islam semuanya? Kitab fikih saja dari bab bejana sampai bab banyak banget itu Pak, nggak hafal-hafal kita. Ya. Maka sahabat ini berkata ke Rasulullah, ya Rasulullah, saya tidak hafal semuanya, banyak banget ini syariat Islam ini. Tolonglah berikan kepada saya satu perintah saja Rasulullah yang bisa saya pegang kuat-kuat. Kata Rasulullah, la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Hendaklah lisanmu selalu basah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Kenapa Rasulullah SAW memberikan perintah ini? Kata para ulama, orang yang banyak berzikir hatinya bening. Ketika hati bening, insya Allah dia akan bisa menjalankan syariat Islam dengan mudah. Allah akan jadikan ia berusaha untuk semangat mempelajari ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala, menjalankan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak sekalian, jadi ini yang pertama, pahalanya ringan. Amalannya apa? Ringan. Pahalanya apa? Besar. Apa itu Pak? Zikir. Zikir banyak Pak. Dari semenjak kita bangun tidur sampai kita tidur lagi tuh zikir mulu tuh Pak. Zikir bangun tidur apa Pak? Alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Juga Rasulullah pernah bangun tidur mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir la haula wa la quwwata illa billah subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah allahu akbar allahumma ighfirli. Itu juga Rasulullah baca di saat bangun tidur. Juga Rasulullah SAW kalau bangun tidur beliau keluar melihat ke langit lalu membaca 10 ayat terakhir dari surat Al-Imran, dimulai dari firman-Nya inna fi khalqis samawati wal ard. Ini sunnah, banyak orang yang meninggalkannya. Kemudian zikir ketika kita wudu, zikir ketika dalam sholat, zikir pagi dan petang. Bayangkan Pak, dalam Al-Quran zikir pagi dan petang itu banyak dan seringkali dianjurkan oleh Allah. Allah mengatakan dalam ayat itu yang sudah saya sebutkan tadi, wasabbihuhu bukratan wa asila, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Makanya Rasulullah mengajarkan kepada kita zikir-zikir pagi dan petang untuk selalu kita jaga, kita baca. Jangan lupa itu Pak, kita baca itu. Ketika pakai baju zikir, masuk WC zikir, keluar WC zikir. Bahkan bapak mau jima sama istri zikir. Ya. Jadi hidup kita tak lepas dari zikir, zikir. Masya Allah, luar biasa. Maka coba jaga itu Pak, zikir-zikir tersebut. Itu amalan yang ringan, alhamdulillah. Ada Pak zikir yang pahalanya gede Pak, insya Allah. Itu hadis tentang zikir masuk pasar. Itu pahalanya luar biasa loh Pak. Dan hadisnya sahih lagi. Kata Rasulullah, man dakhala suq, siapa yang masuk pasar lalu dia mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka akan ditulis untuk dia 1000 kali 1000 kebaikan dan akan digugurkan dari dia 1000 kali 1000 keburukan dan akan dibangunkan untuk dia sebuah rumah di surga. Masya Allah. Siapa yang hafal Pak? Bikin masuk pasar. Nah, kalau bapak-bapak jarang yang masuk pasar apa ya? Ibu-ibu sering masuk pasar nggak Bu? Nah, hafal nggak Bu zikirnya? Ya rugi Bu. Itu pahalanya gede banget Bu. Ya,
Wah, sudah masuk Isya. Nanti dia habis Isya ya, kita sebutkan lagi. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diulangi ya Bu ya, yang suka masuk pasar nih. La ilaha illallah. Ulangi Bu. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Gampang kan? Tapi pahalanya gede banget. Ini pahala amalan ringan, tapi pahalanya lah besar. Masya Allah. Ya. Siapa ibu-ibu yang bisa ngulangin dikasih hadiah nih? Hah? Ada hadiahnya katanya itu. Ada yang bisa ngulangin nggak? Nah, silakan Bu. Wa huwa hayyun la yamut biyadihil wa huwa. Masya Allah, tuh kasih tuh ibu itu hadiahnya dikasih. Ibu siapa itu? Hah? Bu Ades. Hah? Kades. Oh, Masya Allah. Oh, Bu Kepala Desa. Sudah ada aja surat pagi. Ya. Kemudian Pak, di antara amalan ringan pahalanya besar. Apalagi Pak? Mendoakan kaum muslimin dan muslimat. Kata Rasulullah SAW, man istaghfara lil muslimina wal muslimat. Siapa yang memohonkan ampunan untuk kaum muslimin dan muslimat, maka dari setiap muslimnya kita dapat satu kebaikan. Kalau kita ucapkan Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampuni orang-orang yang beriman, yang laki-laki maupun yang perempuan, yang sudah meninggal maupun yang masih hidup. Coba berapa jumlah kaum muslimin dan muslimat Pak, yang sudah meninggal maupun yang sudah hidup? Puluhan juta, ratusan juta, miliaran. Dari setiap mereka kita dapat satu. Cuma begitu doanya. Hadisnya riwayat Tabrani Pak, dan hadis itu hasan insyaallah. Jadi kalau kita mendoakan kaum muslimin dan kaum muslimat, dari setiap muslim-muslimah kita dapat satu kebaikan. Makanya jangan lupa kita doakan saudara-saudara kita. Jangan cuma kita mikir doa dia sendiri aja. Ya. Tapi untuk kaum muslimin, kaum muslimat, apalagi di zaman sekarang nih Pak, penting banget Pak. Di mana-mana kaum muslimin, aduh Pak, di Suriah, di mana-mana itu, di Rohingya, di Burma, dibunuhin, disiksa, ya Allah. Coba doakan. Ya, doakan mereka. Maka kita bisa mendapatkan pahala dari setiap orang mereka, satu pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak sekalian, ini yang kedua, amalannya ringan. Pahalanya apa? Besar sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mendoakan kaum muslimin dan muslimat, doakan mereka. Iya. Yang ketiga, Pak, amalannya ringan, pahalanya besar sekali. Apa itu? Yaitu ikhwatal Islam azakumullah, menuntut ilmu walaupun hanya sesaat. Sudah saya sebutkan tadi perkataan Imam Syafi'i, menuntut ilmu sesaat lebih aku sukai daripada sholat semalam suntuk. Ya. Makanya kan kita kaum muslim ini harus semangat, harusnya menuntut ilmu Al-Quran Pak, jangan cuma buat pajangan doang. Al-Quran jangan cuma buat suara doang diindah-indahin. Pelajari, itu yang paling bagus.
Allah berfirman, afala yatadabbaruna al-Qur'an, apa mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an itu? Ya. Am ala qulubin aqfaluha, ataukah hati mereka ada gembok-gemboknya? Coba deh, sudah berapa ayat sudah kita pelajari, Pak? Ya. Sudah berapa hadis yang sudah kita pelajari, Pak? Ini Al-Qur'an Allah turunkan, nanti di hari kiamat nanti Al-Qur'an bicara, kemudian mengatakan, ya Allah, dahulu waktu hidupnya si fulan tidak pernah membaca aku, ya Allah, dia tidak peduli sama aku. Apa jawaban kita di hadapan Allah, Pak? Jangan sampai Al-Quran menyeret kita ke dalam api neraka loh, Pak. Jangan sampai. Maka coba sempatkan waktu kita untuk duduk mengkaji tafsir Al-Quran, memahami hadis-hadis Rasulullah. Agama kita ini Masya Allah. Makanya menuntut ilmu, Pak, menuntut ilmu. Para ulama terdahulu itu, Pak, Masya Allah, semangat mereka menuntut ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun zaman sekarang, semangat menuntut ilmunya, Pak, lemah sekali. Ya, lemah. Terkadang mau menuntut ilmu, setan datang. Kamu ngapain banyak-banyak ilmu? Percuma, nggak bisa diamalin loh. Nah kan, pusing. Jadi akhirnya ngikutin setan, udahlah, yang penting diamalin. Padahal emang nggak ngamalin juga, gitu. Ya. Ada lagi orang mau menuntut ilmu agama, setan datang. Kok kamu akhirat mulu sih? 50-50 dong. Jangan akhirat mulu. Dunia akhirat 50-50, seimbang. Tapi kalau kita pikir-pikir, boro-boro mau seimbang, Pak. Emang di antara kita ada yang bisa seimbang gitu? Gak bakalan. Bapak kerja berapa jam sehari? Bapak kerja 8 jam cari duit. Kalau bapak cari duit, cari dunia 8 jam sehari, cari akhirat 8 jam. Itu baru seimbang namanya. Ini boro-boro. Ya. Maka dari itulah Bapak sekalian, menuntut ilmu deh, menuntut ilmu Allah. Ilmu Al-Quran, hadis itu yang sangat paling penting kita kaji, kita pelajari dalam kehidupan kita. Karena itu kebahagiaan insya Allah untuk diri kita, untuk hidup kita. Makanya kan Al-Quran banyak sekali anjuran untuk menuntut ilmu. Allah berfirman apa? Wa qur rabbi zidni ilma. Katakan, ya Allah, tambahkan aku ilmu. Kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, lam yaqulillah qur rabbi zidni malan. Allah tidak mengatakan, ya Allah tambahkan aku duit dan harta. Tapi Allah mengatakan, ya Allah tambahkan aku ilmu. Karena ilmu lebih baik daripada harta. Nah, Bapak sekalian, coba deh menuntut ilmu. Walaupun hanya sesaat, mendengarkan Al-Quran, kajian hadis, kajian Masya Allah, Alhamdulillah. Sehingga kita bisa mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah. Ada lagi amalan yang lain banyak sebetulnya, Pak. Cuman waktunya kalau sebutin satu-satu sampai malam ini. Di antara amalan, Pak, berjalan menuju masjid. Masya Allah. Berjalan menuju masjid. Itu setiap langkah kakinya, kata Rasulullah, ditulis sebagai satu kebaikan, digugurkan satu keburukan. Selain itu ada lagi hadis lain yang sahih. Diriwayatkan Imam Ahmad dalam musnadnya, dan hadis itu sahih mengenai mimpi Rasulullah bertemu dengan Allah. Rasulullah bersabda, "Ra'aitu Rabbi fi ahsani suratin." Aku bermimpi melihat Allah dalam bentuk yang sangat indah sekali. Faqala li, lalu Allah berfirman kepadaku, "Ya Muhammad, atadri fi ma yahtasimu fihi al-mala'ul a'la?" Tahukah kamu apa yang sedang diperbincangkan oleh malaikat yang ada di langit? Ya. Tahukah kamu, hai Muhammad, apa yang sedang diperbincangkan oleh malaikat yang di mana? Di langit. Apa kata Rasulullah? La adri. Aku tidak tahu. Fawadha'a kaffahu baina mankibai hatta wajadtu burdaha baina thadiyai, kata Rasulullah. Lalu Allah letakkan tangannya di antara dua pundakku sehingga aku merasakan dinginnya di antara dua dadaku. Faqala fa'alimtu ma fis sama'i wal ard, sehingga aku tahu apa yang terjadi di langit sana dan di bumi.
Faqala li, lalu Allah berfirman kepadaku, atadri fima yahtasimu fihi al-mala'ul a'la? Tahukah kamu apa yang sedang diperbincangkan oleh malaikat yang ada di langit? Kata Rasulullah, adri ya Rabb, aku tahu ya Allah. Fil kafarati wad darajat, tentang amalan yang menggugurkan dosa dan amalan yang mengangkat derajat. Fa ammal kafarat, adapun amalan yang menggugurkan dosa, famasyul aqdami ilal jamaah, berjalan menuju salat berjamaah. Yang kedua apa? Wantidharus sholawati ba'da sholawat, menunggu satu salat sampai salat berikutnya di masjid. Yang ketiga apa? Wa isbahul wudu'i indal makruhat, dan menyempurnakan wudu di saat-saat apa? Sulit. Maka Allah berfirman, sodaqta, engkau benar. Faman fa'ala dzalik 'asha bi khairin wa mata bi khairin wa kana min khati'atihi kayaumi waladatu ummu. Siapa yang melakukan perbuatan itu, ia akan hidup dalam keadaan baik dan wafat pun dalam keadaan baik, dan ia akan bersih dari dosanya seperti dilahirkan oleh ibunya. Apa itu amalannya, Pak? Berjalan menuju masjid. Yang kedua apa, Pak? Menunggu sholat sampai sholat berikutnya. Bapak duduk beribadah maghrib sampai isya menunggu sholat. Yang ketiga apa, Pak? Menyempurnakan wudhu di saat sulit, ketika Bapak sedang dingin banget atau sedang sakit, tapi disempurnakan wudhu. Kata Allah, siapa yang melakukan itu, hidupnya akan baik, wafatnya pun akan baik. Makanya Pak, orang yang selalu pergi ke masjid, tidak ada kita dengar wafatnya suul khotimah. Orang yang selalu pergi ke masjid, selalu wafatnya husnul khotimah, baik Pak. Ya. Saya melihat orang-orang yang suka pergi ke masjid itu, Masya Allah. Bahkan di antara mereka ada yang wafat dalam keadaan sujud di masjid. Itu kan yang kita harapkan, Pak. Ya. Makanya siapa di antara kita yang ingin wafatnya husnul khotimah, pergilah ke masjid selalu, berjalan kaki. Masya Allah. Jarak antum ke masjid berapa meter? 5 meter. Belum. Masya Allah. Ada yang jauh nggak, Pak? Ada yang 100 meter? Ada yang 200 meter? Banyak? Masya Allah. Kata Rasulullah, a'dhamuhum ajran ab'aduhum mamsya. Yang paling besar pahalanya, yang paling jauh jaraknya. Kalau Bapak dari rumah ke masjid 200 meter, satu langkahnya berapa? 1 meternya berapa langkah? 2 langkah. Berarti kalau 200 kali 2 berapa? 400. Itu baru sebalik. Pulangnya 400. Ini berapa? 800. Itu baru satu sholat. Belum 5 kali sholat. 8 kali 5 berapa? Hah? 4.000. Sehari semalam 4.000, Pak. Bayangkan. Masya Allah. Tapi kan banyak, Pak. Ada pemuda-pemuda badannya gagah, Pak. Kalau naik gunung itu agung, Masya Allah, kuat itu, Pak. Tapi mau jalan ke masjid gak kuat. Aduh. Jogging 10 kilo kuat. Mana, Pak? Jogging. Pas dengar azan hayya 'alas shalah, tak dulu Gimana coba? Ya. Memang perjalanan menuju masjid itu perjalanan keimanan, Pak. Masalahnya iman yang ada di hati. Jaga. Makanya Allah memuji orang yang memakmurkan masjid. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yawmil akhir wa aqama as-salah wa ata az-zakah wa lam yakhsha illallah. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah itu siapa? Yang beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat, mendirikan sholat dan membayar zakat, dan ia tidak takut kecuali hanya kepada Allah saja. Fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Allah mengatakan mereka itu pasti mendapatkan hidayah. Tuh lihat, orang yang memakmurkan masjid, sholat berjamaah terus, itu pasti dapat hidayah, kata Allah.
Nah inilah Bapak sekalian, sebetulnya masih banyak lagi amalan-amalan lain yang ringan dan pahalanya Pak besar, tapi karena berhubung waktu sudah mulai, terus kita buka. Ada tanya jawab nggak? Hah? Ada tanya jawab? Oh, ini ada hadiah katanya Pak. Siapa yang jawab dapat hadiah. Berapa? Oh iya, laki-laki 3, ibu-ibu berapa? 3 juga. Sekarang mulai laki-laki dulu ya. Sebutkan bagaimana supaya amalan kita, sebutkan hal-hal yang mempengaruhi besar kecilnya pahala. Apa Pak? Niat, betul. Kasih itu. Itu baru 1, 2 apa? Kualitas. Hah? Kualitas. Kualitas maksudnya gimana? Kualitas gimana seorang? Ikhlas. Ya, dikasih jangan tuh. Hah? Terus saya sebutkan lagi ada sampai 5 kalau nggak salah. Apa lagi Pak? Manfaat. Kenapa? Manfaat, Masya Allah. Silahkan itu dikasih. Wah, Bapak udah 3 nih. Sekarang ibu-ibu. Bu, tadi saya menyebutkan amalannya ringan, pahalanya besar. Yang pertama apa? Nih, dikir nih. Si ibu ini nih. Ini dapat nih ibu nih. Kasih. Sama atau ada? Iya. Yang kedua apa Bu? Apa? Menuntut ilmu, betul. Ya tapi ibu tadi udah dapat hadiah. Itu sebelah sananya aja tuh. Iya. Terus yang ketiga apa Bu? Ada 3 loh. Tadi yang ketiga, yang terakhir saya sebutin. Berjalan menuju masjid. Ada yang jawab tadi? Tuh. Berarti ibu sudah 3, alhamdulillah. Baiklah, Bapak sekalian. Ada yang nanya nggak? Mudah-mudahan nggak ada nih. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita mohon maaf, mudah-mudahan dengan janji dan menyalahi daripada apa yang Ustaz sampaikan. Yang pertama tadi bahwa kita sepakat bahwa Islam itu dikenal, dikagumi, kemudian banyak yang tertarik masuk Islam karena sopan santun. Termasuk tadi Ustaz menegur ada yang minum pakai tangan kiri. Itu hal yang kecil yang sering dilupakan oleh kita. Bukan hanya perkara makan dan yang ada kaitannya dengan kehidupan, namun menunjukkan sesuatu pun tidak elok kalau kita menggunakan tangan kiri. Sebaiknya tangan kanan. Sehingga Islam dikenal sebagai agama yang santun, rahmatan alamin. Mungkin ayat dan hadis belum dikenal oleh orang yang belum membuat Islam. Setelah Islam baru akan menguatkan, meyakini, mengimani bahwa Islam itu berpedoman pada Al-Quran dan Al-Hadis. Itu kalau dia sudah masuk Islam. Kalau orang di luar Islam, dia akan mengenal Islam itu santun, ramah, kemudian uswatun hasanah, termasuk menulis sesuatu yang elok pakai tangan kanan. Nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi sempat yang pahami bahwa
Bahkan naik haji pun dianjurkan untuk menagak mahram. Nah, bagaimana dengan perkembangan di zaman yang modern ini? Boleh dikatakan 99,9 sekarang banyak ibu-ibu yang maju berjualan berdagang tanpa didampingi oleh mahramnya. Sedangkan pengajian aja harus diantar oleh suami. Nah, sekarang bukan hanya di Bali, di belahan dunia banyak wanita yang melebihi daripada kewenangan suami. Nah, sehingga apakah itu salah satu daripada bencana muncul di mana-mana? Karena wanita sudah melebihi daripada korban laki-laki. Yang kita tahu, yang mungkin kami yang awam, yang menjadi kepala rumah tangga adalah laki-laki, yang menanggung jawabkan rumah tangga laki-laki. Sedangkan sekarang ini banyak wanita yang mengambil peran suami di rumah, ibu-ibunya yang keluar. Sedangkan dalam haji aja harus ada mahramnya. Nah, ini bagaimana? Apakah itu termasuk salah satu teguran Allah kepada kita sehingga musibah muncul di mana-mana? Baik itu bencana alam, kemudian sekarang kita lihat bagaimana situasi, kemudian Islam diuji baik dari luar maupun dari dalam. Nah, kemudian lebih menunjuk tadi, karena kami sebagai perbekal desa Kampung Belgel sering mengadakan pengajian ibu-ibu PKK. Tidak ada bapak-bapak PKK, Pak. Nah, sehingga apakah pengajian ibu-ibu PKK ini harus menyatakan suami atau mungkin ada solusi lain? Namun itu yang ditanyakan. Terima kasih atas jawabannya. Terima kasih kepada Bapak yang Masya Allah memberikan pertanyaan yang sangat kritis sekali ya. Adapun yang pertama memang betul sekali Pak ya. Kita ini banyak kaum muslimin melalaikan ajaran-ajaran Islam yang kecil-kecil. Gimana yang gede-gede gitu loh. Masalah makan minum pakai tangan kanan saja banyak di antara kita yang lalai. Apalagi di kota besar, saya kan tinggal di Jakarta, di Bogor itu Pak. Itu kalau sudah ada acara walimah itu Pak, ya kayaknya kayak orang barat banget Pak. Makan minum pakai tangan kiri sambil berdiri lagi. Waduh, udah pakai tangan kiri berdiri, nggak sesuai banget dengan perintah Rasul. Udah gitu bangga lagi, kayak orang barat, ke barat-baratan. Ya Allah, idola kita kan Rasul, bukan orang barat, bukan orang siapa. Nah, inilah memang kenyataan di masyarakat kita. Kenapa? Karena minimnya terkadang keilmuan, lemahnya semangat menuntut ilmu Allah. Makanya disinilah peran ya para kiai untuk berusaha terus memahamkan tentang sunnah-sunnah Rasul, ajaran-ajaran Rasul. Kalau yang kecil-kecil kita tinggalkan, gimana yang gede-gede? Kecil itu kan ringan. Masa yang ringan bisa kita tinggalkan? Masa sih nggak bisa kita lakukan? Makanya Bapak sekalian, jangan sampai kita menganggap remeh ajaran Rasulullah sekecil apapun. Sekecil apapun, kalau itu memang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, jangan diremehkan. Kenapa? Kata disebutkan dalam hadis, Rasulullah bersabda, Inna syaitan qad aisa an yu'bad bi ardikum hadhi walakin radiyalakum mimma tahkiruna min a'malikum. Setan sudah merasa putus asa untuk disembah oleh orang-orang Islam, akan tetapi setan ridho untuk kalian apa yang kalian anggap remeh. Maksudnya apa? Maksudnya kalau kita sudah menganggap remeh, itu artinya kita akan meninggalkan. Kalau kita sudah menganggap remeh perintah Allah, lama-lama kita akan tinggalkan Pak. Kalau kita sudah menganggap remeh maksiat, lama-lama kita akan kerjakan Pak. Makanya jangan anggap remeh ya. Selama itu diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, walaupun itu sunnah, tetap lakukan.
akan sunnah kalau tinggalkan nggak dapat dosa. Betul, tapi kan tercela kalau kita terus-menerus meninggalkan. Iya. Nah inilah Bapak sekalian, terkadang kita malah kebalikan. Sunnah malah ditinggalin, yang makruh malah dilakukan. Alasannya apa? Kalau makruh kan dilakukan nggak dosa. Salah besar juga. Kata para ulama, yang makruh kalau banyak dilakukan itu bisa menjatuhkan persaksian seorang hamba. Artinya dia tercela. Iya. Jadi ini Bapak. Adapun yang kedua, mahram itu, syarat mahram itu kalau bepergian safar jauh. Adapun kalau tidak bepergian jauh, misalnya pengajiannya cuman ke masjid aja kok, berapa meter, bukan safar, maka tidak perlu mahram. Yang disyaratkan mahram itu kalau pergi jauh. Ibu misalnya mau ke Jakarta sendirian, kan safar, nggak boleh. Ya. Nah itu yang disebutkan dalam hadis tersebut. Jadi kalau untuk cuma pengajian dekat, nggak safar, silahkan sendiri. Dan tentunya Pak, fenomena perempuan yang kerja, laki-laki yang di rumah jadi bapak rumah tangga, tapi sayangnya nggak ada PKK bapak-bapak katanya. Sebetulnya itu tidak sesuai dengan Islam. Islam itu ya mewajibkan laki-laki untuk mencari nafkah. Allah mewajibkan para laki-laki mencari nafkah. Makanya kan wanita itu tercipta dari tulang apa Pak? Tulang rusuk, bukan tulang punggung Pak. Makanya jangan jadikan perempuan dia tulang punggung, salah. Ya. Dia tercipta dari tulang rusuk itu harus terlindung, Pak. Ya. Maka wanita harus selalu terlindung di rumah. Makanya Allah mengatakan waqarna fi buyutikun. Wahai para wanita, banyak-banyak tinggal di rumahlah kamu. Kenapa? Karena ia tercipta dari tulang rusuk. Ya, maka jadikanlah ia sebagai tulang rusuk yang selalu terlindung, yang selalu terhormat. Adapun laki-laki, dialah yang mencari nafkah, dia punya tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kebalik. Itu yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya untuk umat Islam, Pak. Ya. Baik, satu lagi saja. Ada lagi yang bertanya, Pak? Satu lagi aja. Silakan. Sahih hadis jika seorang pergi ke masjid mendapatkan satu istana dan pulangnya mendapatkan istana juga. Sahih hadis kalau pergi ke masjid dapat satu istana, pulang di atas satu istana. Tidak sahih. Yang sahih itu dalam sholat Jumat. Disebutkan dalam hadis, siapa yang pergi sholat Jumat, satu langkahnya nilainya sama dengan sholat tahajud setahun penuh dan puasa sunnah setahun penuh. Itu khusus sholat Jumat, Pak. Jadi kalau sholat Jumat itu satu langkahnya pergi ke sholat Jumat sama dengan pahala apa? Sholat tahajud setahun penuh dan puasa sunnah setahun penuh. Hadisnya sahih dari Imam Ahmad dalam musnadnya. Baiklah, semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Mohon maaf Pak kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan Pak ya. Dan yang benar itu semuanya dari Allah dan yang salah itu dari kekurangan ilmu saya. Dari saya demikian, wabillahi taufik. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa akhirun da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.